Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Wasiti Sarinah. Di sini saya akan membahas mengenai jejak langkah kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Nah, secara umum, kurikulum adalah seperangkat rencana dan juga pengaturan mengenai tujuan, isi, dan juga cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Perjalanan pendidikan di Indonesia telah diwarnai oleh hadirnya beragam kurikulum. Bayangkan saja teman-teman, setidaknya ada 11 kurikulum yang pernah mewarnai sistem pembelajaran kita. Setiap kurikulum ini ibarat sebuah DNA yang unik, membawa karakteristik dan fokus yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari setiap kurikulum yang ada di Indonesia. Kurikulum yang pertama hadir di Indonesia ialah kurikulum 1947. Karakteristik utamanya adalah 1. Fokus pada pembentukan watak kebangsaan. Karena kurikulum ini lahir setelah kemerdekaan Indonesia, sehingga semangat nasionalisme dan pembentukan karakter bangsa menjadi prioritas utama. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, persatuan, dan kesadaran sebagai warga Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua ialah kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam Rencana Pelajaran 1947 diupayakan untuk relevan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia pada saat itu. Contohnya, materi pertanian, kerajinan tangan, dan pengetahuan tentang lingkungan sekitar seringkali diangkat agar siswa dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Perhatian pada seni dan jasmani. Kurikulum ini menyadari pentingnya pengembangan aspek estetika dan fisik siswa. Oleh karena itu, mata pelajarannya seperti menyanyi, menggambar, dan pendidikan jasmani memiliki tempat dalam struktur kurikulum. Meskipun mungkin alokasi waktunya belum sebesar mata pelajaran akademik lainnya. 4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Salah satu ciri penting dari Rencana Pelajaran 1947 adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama di seluruh jenjang pendidikan. Hal ini merupakan langkah penting dalam membangun identitas nasional dan memudahkan komunikasi serta pemahaman di seluruh wilayah Indonesia. 5. Struktur terpisah. Kurikulum ini mengadopsi struktur kurikulum yang terpisah, di mana mata pelajaran diajarkan secara mandiri dengan alokasi waktu yang spesifik. Mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu alam, ilmu sosial, sejarah, geografi, seni, dan juga pendidikan jasmani diajarkan sebagai entitas yang berbeda. Kurikulum yang kedua ialah kurikulum 1952 atau biasa juga disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Karakteristik utamanya ialah 1. Penyempurna kurikulum 1947. Kurikulum 1952 tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai sebuah tahapan evolusi dari perbaikan dari kurikulum sebelumnya, yaitu Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1952 berusaha untuk mengatasi kekurangan atau keterbatasan yang dirasakan pada kurikulum sebelumnya. Penyempurnaan ini terlihat dalam struktur silabus yang lebih rinci, penekanan pada konsep pancawardhana, 5 aspek perkembangan siswa, dan upaya yang lebih struktur dalam mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. 2. Orientasi pada sistem pendidikan nasional. Kurikulum 1952 menunjukkan adanya upaya untuk membangun dan memperkuat sistem pendidikan nasional yang lebih terarah dan terencana. Hal ini tercermin dalam standarisasi silabus yang lebih baik dan penekanan pada penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di seluruh wilayah Indonesia. Kurikulum ini juga menjadi langkah penting dalam mengkonsolidasikan pendidikan pasca kemerdekaan dan menciptakan kerangka pendidikan yang lebih seragam secara nasional. 3. Relevansi dengan kehidupan nyata. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, poin ini menekankan pentingnya mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman dan kebutuhan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah agar pembelajaran tidak hanya bersifat abstrak dan teoritis, tetapi juga memiliki makna praktis bagi siswa. Dengan memahami bagaimana apa yang mereka pelajari di sekolah berhubungan dengan dunia di sekitar mereka, diharapkan siswa menjadi termotivasi, lebih mudah memahami konsep, dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata.
4. Satu guru untuk satu mata pelajaran. Ini mengindikasikan bahwa dalam implementasi kurikulum 1952, sistem pengajaran cenderung spesialisasi guru. Artinya, seorang guru umumnya bertanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran tertentu sesuai dengan keahliannya. Tentu, ini berbeda dengan sistem guru kelas di jenjang pendidikan yang lebih rendah, di mana seorang guru mengajar beberapa mata pelajaran. Dalam kurikulum 1952, dengan silabus yang lebih rinci, diharapkan guru memiliki pemahaman yang mendalam pada bidang studinya. Kurikulum yang ketiga ialah Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Karakteristik utamanya adalah 1. Fokus pada pengembangan Pacawardana. Inilah ciri khas utama dari kurikulum 1964. Pacawardana adalah konsep yang menekankan pada pengembangan 5 aspek perkembangan siswa secara seimbang, yaitu yang pertama ialah moral, kedua intelektual, ketiga emosional artistik, keempat keterampilan, dan yang kelima ialah jasmani. Karakteristik yang kedua ialah metode gotong royong terpimpin. Kurikulum 1964 Karakteristik yang kedua ialah metode gotong royong terpimpin. Kurikulum 1964 mengedepankan metode gotong royong terpimpin sebagai salah satu pendekatan pembelajaran. Metode ini menekankan kerjasama dan interaksi antar siswa dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah di bawah bimbingan guru. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan kemampuan kolaborasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses kerja kelompok agar tujuan pembelajaran tercapai. 3. Hari Sabtu sebagai hari krida. Kurikulum 1964 menetapkan hari Sabtu sebagai hari krida. Pada hari ini, siswa diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar formal di kelas. Kegiatan ini meliputi bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan, sesuai dengan minat dan bakat siswa. Tujuan dari hari krida adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi non-akademik mereka, berkreasi, berinteraksi sosial, dan menyegarkan diri setelah mengikuti pelajaran selama 1 minggu. 4. Pengetahuan akademik dasar untuk sekolah dasar. Kurikulum 1964 memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan pengetahuan akademik yang dasar yang kuat kepada siswa di tingkat sekolah dasar atau SD. Ini berarti bahwa materi pelajaran yang dirancang untuk memberikan fondasi yang kokoh dalam berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Harapannya, dengan penguasaan dasar-dasar akademik yang baik di sekolah dasar, siswa akan lebih siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 5. Struktur terpisah. Seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, Rencana Pendidikan 1964 juga mengadopsi struktur kurikulum yang terpisah. Ini berarti bahwa setiap mata pelajaran diajarkan sebagai entitas yang berdiri sendiri dengan alokasi dan tujuan pembelajaran yang spesifik. Mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu alam, ilmu sosial, sejarah, geografi, seni, dan pendidikan jasmani diajarkan secara terpisah tanpa integrasi yang signifikan antar mata pelajaran. 4. Karakteristik tambahan kurikulum 1968. Karakteristik yang pertama ialah 1. Tujuan membentuk manusia Pancasila sejati. Tujuan utama dari kurikulum 1968 adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Kurikulum ini sangat menekankan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, di mana pendidikan diarahkan untuk menghasilkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral, budi pekerti, dan keyakinan agama yang kuat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Korelasi antar mata pelajaran. Kurikulum 1968 mencoba untuk menciptakan korelasi atau hubungan yang lebih bermakna antar mata pelajaran. Berbeda dengan struktur terpisah pada kurikulum sebelumnya, kurikulum 1968 berupaya untuk mengaitkan konsep dan materi dari berbagai mata pelajaran yang relevan. Tujuannya adalah agar siswa dapat melihat hubungan yang lebih holistik antara berbagai bidang ilmu dan memahami bahwa pengetahuan tidak terfragmentasi. Meskipun belum sepenuhnya terintegrasi, langkah ini merupakan upaya untuk mengurangi pemisahan yang kaku antar mata pelajaran.
3. Fokus pada materi pokok. Kurikulum 1968 cenderung memfokuskan pada materi-materi pokok atau esensial dalam setiap mata pelajarannya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep kunci yang dianggap penting bagi siswa. Dengan demikian, diharapkan siswa tidak hanya terpapar pada banyaknya materi, tetapi benar-benar menguasai fondasi ilmu pengetahuan yang relevan. Keempat ialah sentralistik. Pengembangan dan implementasi kurikulum 1964 bersifat sentralistik. Artinya, seluruh kebijakan, tujuan, struktur, dan materi kurikulum ditetapkan secara terpusat oleh pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah dan guru di daerah memiliki ruang gerak yang terbatas dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal atau karakteristik siswa mereka. Keseragaman menjadi salah satu ciri utama dalam sistem pendidikan pada masa ini. 5. Kurikulum 1975. Karakteristik utamanya ialah 1. Berorientasi pada tujuan. Kurikulum 1975 sangat menekankan pada perumusan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau yang disebut SMART. Setiap kegiatan pembelajaran dirancang dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang jelas. Tujuan ini tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotor. Orientasi pada tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran serta memudahkan dalam melakukan evaluasi hasil belajar siswa. 2. Pendekatan sistem instruksional atau PPSI. Kurikulum 1975 mengadopsi pendekatan sistem instruksional PPSI yang lebih terstruktur dan sistematis. PPSI melibatkan perencanaan yang matang dalam setiap komponen pembelajaran, mulai dari perumusan tujuan, pemilihan materi, penentuan metode dan media pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar. Pendekatan ini menekankan pada efektivitas dan efisiensi pembelajaran melalui langkah-langkah yang terorganisir dan terarah. Guru diharapkan bertindak sebagai perancang dan pengelola proses pembelajaran yang sistematis. 3. Pendekatan integratif. Meskipun kurikulum 1975 masih mempertahankan struktur mata pelajaran yang terpisah, terdapat upaya yang lebih kuat untuk menerapkan pendekatan integratif dalam pembelajaran. Ini berarti bahwa konsep dan materi dari berbagai mata pelajaran diupayakan untuk dihubungkan dan disajikan secara terpadu dalam tema atau topik tertentu. Hal ini bertujuan agar siswa dapat memahami keterkaitan antar disiplin ilmu dan melihat pengetahuan secara lebih holistik dan bermakna. Integrasi ini dapat dilakukan pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran di kelas. 4. Menekankan efisiensi dan efektivitas. Salah satu semangat utama dalam pengembangan kurikulum 1975 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Efisiensi diartikan sebagai penggunaan sumber daya, yaitu waktu, tenaga, dan biaya, yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan sistem instruksional atau PPSI yang diadopsi sangat mendukung upaya ini melalui perencanaan yang matang dan sistematis. 5. Dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Kurikulum 1975 sangat dipengaruhi oleh teori psikologi behavioristik dalam perumusan tujuan pembelajaran dan desain instruksional. Teori ini menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari proses belajar. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku siswa yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran. Proses pembelajaran dirancang untuk menciptakan kondisi yang memberikan stimulus yang tepat agar siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan. Penggunaan penguatan juga menjadi salah satu prinsip yang diterapkan dalam pendekatan ini. 5. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984. Karakteristik yang pertama, 1. Pendekatan proses. Kurikulum 1984 mengedepankan pendekatan proses dalam pembelajaran. Artinya, fokus tidak hanya pada hasil belajar atau produk, tetapi juga pada bagaimana siswa belajar atau proses. Guru diharapkan lebih memperhatikan langkah-langkah yang ditempuh siswa dalam memahami konsep dan mengembangkan keterampilan.
Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning mulai mendapatkan penekanan dalam pendekatan ini. 2. Orientasi tujuan instruksional. Seperti kurikulum 1975, kurikulum 1984 juga berorientasi pada tujuan instruksional khusus atau TIK yang dirumuskan secara spesifik dan terukur. Setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran selesai. TIK menjadi panduan dalam merancang kegiatan belajar, memilih materi, dan melakukan evaluasi. 3. Materi spiral. Kurikulum 1984 memperkenalkan konsep materi spiral. Artinya, materi pelajaran disajikan secara berulang-ulang dengan tingkat kedalaman dan keluasan yang semakin meningkat seiring dengan jenjang pendidikan atau tingkat perkembangan siswa. Konsep-konsep dasar diperkenalkan di tingkat awal, kemudian diperluas dan diperdalam pada tingkat berikutnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman siswa secara bertahap dan berkelanjutan. Yang terakhir, konsep tanam dahulu, latih kemudian. Karakteristik ini menekankan pentingnya memberikan pemahaman konsep dasar terlebih dahulu sebelum siswa melakukan latihan atau praktik atau latih kemudian. Selanjutnya, kurikulum 1994. Yang pertama ada perpaduan pendekatan, sistem caturwulan, materi padat, kurikulum inti, dan penekanan pada pemahaman konsep dan aplikasi. 8. Kurikulum Suplemen 1999. Karakteristik yang pertama ialah penyempurna kurikulum 1994, yang kedua penyesuaian materi, ketiga penekanan pada proses belajar yang menyenangkan, 4. Fokus pada kecakapan hidup atau life skill. 9. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi atau juga KBK. Yang pertama karakteristiknya ialah berbasis kompetensi, kedua hasil belajar dan keberagaman, 3. Pendekatan dan metode yang bervariasi, 4. Sumber belajar yang multidimensional, 5. Penilaian berkelanjutan dan autentik. 9. Kurikulum 2006 atau kurikulum tingkatan satuan pendidikan KTSP. Karakteristik yang pertama ialah pengembangan di tingkat satuan pendidikan. 2. Mengacu pada Standar Nasionalisasi Pendidikan atau SNP. 3. Fleksibilitas dan desentralisasi. 4. Implementasi KBK dalam konteks sekolah. 5. Penekanan pada keterpaduan. Kurikulum yang terakhir ialah kurikulum 2013. Karakteristik yang pertama ialah pendekatan saintifik. Yang kedua, pembelajaran tematik atau integratif. 3. Kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. 4. Penilaian autentik. 5. Keseimbangan soft skill dan juga hard skill. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor perubahan kurikulum dari masa ke masa. Yang pertama ialah kurikulum 1947 yang menekankan pada kemerdekaan dan pembentukan karakter bangsa, di mana setelah merdeka, fokus utama negara ini adalah membangun identitas nasional dan menanamkan semangat kebangsaan. Kurikulum yang pertama sangat dipengaruhi oleh semangat perjuangan dan keinginan untuk membentuk warga negara yang berdaulat. Selanjutnya, perubahan kurikulum 1947 menjadi kurikulum 1952, di mana kurikulum 1947 dinilai terlalu umum, sehingga perlu pembaharuan perincian silabus untuk membantu guru agar mendukung pembangunan pasca revolusi. Perubahan kurikulum 1952 ke kurikulum 1964. Hal utama yang mendasari perubahan kurikulum ini ialah faktor politik, di mana pengaruh Orde Lama atau Soekarno yang menekankan revolusi mental dan arti imperialisme. Begitu juga dengan kurikulum 1968, faktor utamanya ialah faktor politik, di mana kurikulum diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Kurikulum 1975 merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan setelah beberapa kali perubahan kurikulum sebelumnya. Penggunaan modul sebagai salah satu sumber belajar mulai diperkenalkan dalam kurikulum ini. Penilaian hasil belajar juga lebih ditekankan pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Setelah itu, terjadi juga perubahan kurikulum dari kurikulum
1975 ke kurikulum 1984. Hal ini terjadi karena kurikulum 1975 dikritik terlalu kaku. Setelah itu terjadi perubahan kurikulum juga, di mana terjadi tuntutan globalisasi dan desentralisasi pendidikan. Setelah itu ada suplemen 1999 karena jatuhnya Orde Baru. Jatuhnya Orde Baru pada 1999 memicu gelombang reformasi di segala sektor, termasuk pendidikan. Kurikulum 1994 dinilai terlalu kaku dan sentralistik, tidak mengakomodasikan kebutuhan daerah. Setelah itu muncullah kurikulum 2004 atau KBK. KBK hadir dengan mengadopsi pendekatan kompetensi seperti kurikulum Australia dan juga Eropa. Ini juga terjadi karena Indonesia mulai mengenal teknologi informasi dan juga komunikasi. Selanjutnya kurikulum 2006 atau biasa disebut dengan KTSP. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 atau Sisdikasi memberi otonomi pada setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Yang terakhir muncullah kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini hadir karena kritik terhadap KTSP yang dinilai kurang terstruktur dan maraknya degradasi moral. Kurikulum 2013 hadir untuk memberikan penekanan pada pendidikan karakter. Selanjutnya, perbedaan signifikan terhadap tiap kurikulum. Pertama, kurikulum 1947. Kurikulum ini sangat sederhana, fokus pada pembentukan karakter dan kepribadian, dan masih terdapat pengaruh kolonial. Kedua, kurikulum 1952 lebih terperinci dengan daftar mata pelajaran yang jelas, mulai menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 3. Kurikulum 1964. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan Pancawardhana 5 aspek pengembangan yang sudah dijelaskan di pertama tadi, serta pengelompokan mata pelajaran menjadi 5 kelompok. 4. Kurikulum 1968 merupakan purifikasi dari pengaruh komunisme, fokus pada pendidikan moral Pancasila dan pemahaman dasar pengetahuan. 5. Kurikulum 1975 penerapan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Orientasi tujuan pendidikan yang lebih terstruktur, mata pelajaran yang diorganisir berdasarkan bidang studinya. Selanjutnya, kurikulum 1984, di mana sudah terdapat penerapan cara belajar siswa aktif, CBSA, di mana siswa lebih dituntut untuk aktif dengan pengenalan keterampilan prosesnya. Kurikulum 1994, penerapan sistem catur bulan, pengembangan kurikulum muatan lokal, dan pengenalan konsep pembelajaran yang terpadu. Selanjutnya, kurikulum suplemen 1999. Salah satu tujuan utama suplemen ini adalah untuk meringankan beban belajar siswa dengan mengurangi jumlah materi yang wajib dikuasai. Materi-materi yang dianggap kurang esensial atau kurang relevan dikurangi atau dihilangkan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD, pembelajaran yang konseptual, dan lain-lain. Kurikulum 2006 pada dasarnya adalah kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum 2004 atau KBK. Perbedaan utamanya ialah terletak pada proses penyusunan yang lebih diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Meskipun kerangka dasar SKL, SK, dan KD ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekolah memiliki kebebasan untuk mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan kebutuhan, potensi daerah, dan karakter siswa mereka. Yang terakhir ialah kurikulum 2013. K13 lebih menekankan pada bagaimana siswa belajar atau proses dan mengembangkan sikap mereka, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Dan pembelajaran lebih konseptual dan siswa lebih dituntut untuk aktif. Kurikulum 2013 juga hadir dengan beberapa penekanan utama yang membedakan dari kurikulum sebelumnya, yaitu terdapat pendekatan saintifik, pembelajaran tematik atau integratif, keseimbangan kompetensi, penilaian autentik dan berkelanjutan. Kurikulum 2013 juga memberikan perhatian pada pengembangan kemampuan literasi atau membaca dan menulis siswa, dan numerasi, yaitu pemahaman dan penggunaan angka siswa sejak dini.